Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raja Channel, masih di seputar kolam koi. Di kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana sih cara pembuatan kolam koi, melainkan kita akan sedikit review kolam yang sudah berjalan hingga 10 bulan ini, teman-teman. Nah, banyak yang masih bingung dan masih ragu tentang sebuah kolam dengan sistem chamber di atas kolam tanpa sebuah pipa bottom drain untuk menghisap kotoran di dasar kolam. Nah, jika ada pertanyaan, maksimalkah kolam yang dibuat tanpa bottom drain? Saya akan jawab bisa. Dengan catatan sistem filtrasi pada kolam harus tetap dibuat, teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah bahas mengenai bagaimana jika kolam kita sudah terlanjur dibuat tanpa media filter. Saya selalu sarankan buat teman-teman agar membuat chamber atau membuat chamber susulan di atas kolam seperti ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan, berapa sih idealnya chamber yang harus dibuat atau kapasitas chamber yang harus dibuat? Nah, kolam ini dibuat dengan panjang 3 meter kali 1 meter dengan kedalaman 100 cm, teman-teman, dengan menggunakan sistem chamber di atas kolam. Mesin pompa dirancang untuk menghisap kotoran melalui vakum yang dipasang di bagian dasar kolam, yang dipasang menggunakan pipa yang menjulur ke depan, kemudian disambung dengan pipa letter T untuk skimmer yang berfungsi nanti untuk menghisap bagian kotoran yang ada di permukaan kolamnya, teman-teman. Jadi disambung ke atas ya. Untuk di bagian depannya, kolam ini dipasang kaca dengan ketebalan 8 mm dengan panjang 80 cm kali tinggi 40 cm untuk mempercantik ruangan agar kolam bisa dinikmati, teman-teman. Di bagian samping, masing-masing penanaman kaca ditanam hingga 7 cm. Di bagian samping kanan dan juga kiri bawah, untuk pemasangan kaca pastikan gunakan kaca tebal agar kaca mampu menahan tekanan debit air yang ada di kolam. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa sih minimal chamber yang harus dibuat di setiap pembuatan sebuah kolam? Untuk kolam ini dibuat dengan 2 chamber. Pertama, chamber mekanis untuk mengurai kotoran padat. Kemudian chamber 2 untuk biologis, sekaligus juga untuk di bagian sekat atas filternya dipasang sinar UV, teman-teman, untuk menetralisir tumbuhnya lumut pada chamber yang bisa membuat air pada kolam tidak nyaman untuk dilihat. Kemudian untuk kedalaman kolam, berapa sih idealnya? Nah, untuk kedalaman kolam yang harus dibuat itu idealnya sekitar 80 hingga 1 meter. Jangan terlalu dangkal dan juga jangan terlalu dalam, teman-teman. Ikan akan jauh lebih nyaman dan cepat tumbuh berkembang. Ikan membutuhkan banyak suplai oksigen dan juga membutuhkan ruang yang cukup untuk beraktivitas di dalamnya. Dan pastikan sesuaikan pengisian ikan jangan terlalu banyak ya, teman-teman, biar dia mudah cukup berkembang. Yang paling penting adalah jaga selalu kualitas air pada kolam. Lakukan pembersihan secara berkala, sekitar 2-3 minggu lakukan pengurasan air kolam sekitar 30%-nya. Jadi ganti dengan air yang baru, teman-teman. Hindari dari pakan yang terlalu berlebihan. Nah, fungsi dari skimmer yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu menghisap kotoran yang ada di permukaan kolam, baik dari sisa pakan yang tersisa masuk melalui skimmer nanti yang akan diurai di chamber, teman-teman. Dan jika ada pertanyaan, pentingkah sih waterfall dibuat di kolam? Setiap kolam akan mempunyai suplai air pada kolam, teman-teman. Itulah waterfall. Penting sekali menurut saya. Selain berfungsi sebagai suplai air masuk ke kolam utama, waterfall juga berfungsi untuk menciptakan gelembung-gelembung kecil pada kolam, teman-teman. Bayangkan saja ya, jika memang manusia aja senang melihat air terjun pada kolam, bahkan juga senang sekali ya kalau memang kita lagi dengar suara gemercik air pada kolam, serasa nyaman tanpa beban gitu. Jadi apalagi ikan ya, teman-teman, ikan juga pasti senang kok. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bisa video ini sedikit menjadikan referensi buat teman-teman. Jangan pernah berpikir untuk menyerah, lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan, dan jangan pernah takut dalam melakukan sesuatu, karena semua itu butuh proses dan juga perjuangan. Nah, semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman dan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk support channel ini, bantu support dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.